Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Mutia Farida. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah penemuan dan perkembangan sel dan komponen kimia penyusun sel. Yang pertama yaitu sejarah penemuan dan perkembangan sel. Oke, para ahli penemu sel. Yang pertama yaitu Robert Hooke. Robert Hooke pada tahun 1665. Robert Hooke adalah orang pertama yang mengemukakan tentang sel. Robert Hooke mengamati tentang sayatan melintang gabus dan menemukan ruang kecil yang disebut dengan sel. Sel gabus adalah sel mati yang kosong tanpa isi. Yang kedua yaitu Robert Brown pada tahun 1831. Robert Brown mengemukakan bahwa sel merupakan ruang kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Dan yang ketiga yaitu Matthias Jakob Selden dan Theodor Schwann. Matthias Jakob Selden dan Theodor Schwann, mereka mengamati hal yang berbeda tetapi mengemukakan hal yang sama pada tahun 1838. Matthias Jakob Selden mengamati tentang tumbuhan, sedangkan Theodor Schwann mengamati tentang hewan, dan mereka menyatakan bahwa makhluk hidup terdiri dari unit-unit kecil yang disebut dengan sel. Dan mereka pun menyimpulkan bahwa sel adalah unit struktural makhluk hidup. Yang keempat yaitu Rudolf Virchow. Rudolf Virchow menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya atau yang biasa disebut dengan omne cellula ex cellulae. Yang kelima yaitu Felix Durdjenin. Felix Durdjenin menyatakan bahwa bagian yang paling penting dalam sel yaitu cairan sel atau cairan tersebut yang sekarang dinamai dengan protoplasma. Yang terakhir yaitu Max Schultz pada tahun 1874. Max Schultz menyatakan bahwa sel merupakan unit fungsional makhluk hidup yang didasari adanya protoplasma sebagai fungsi fisik kehidupan. Dan dari semua ini dapat menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan proses penyusun sel. Komponen kimia penyusun sel terbagi menjadi dua macam, yaitu unsur dan senyawa. Oke, yang pertama yaitu tentang unsur. Unsur yang menyusun sel terbagi menjadi dua macam, yaitu unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro adalah unsur yang ditemukan jumlahnya paling besar di dalam sel, sedangkan unsur mikro yaitu kesebalikan dari unsur makro, yaitu unsur yang ditemukan jumlahnya paling kecil dalam sel. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa dibedakan menjadi dua macam, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Yang pertama yaitu senyawa organik. Senyawa yang termasuk dalam senyawa organik yaitu ada tiga macam, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak atau lipid. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan komponen penting untuk sel di dalam dinding sel dan tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua yaitu protein. Protein merupakan unsur organik terbesar penyusun sel, dan protein tersusun atas asam amino dan unsur-unsur lainnya. Protein yang menyusun sel terbagi menjadi dua macam, yaitu protein struktural dan protein fungsional. Yang ketiga yaitu lemak atau lipid, tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen, dan fungsi dari lemak tersebut yaitu membentuk membran plasma dan sebagai sumber energi cadangan sel. Yang kedua yaitu senyawa anorganik, yang termasuk dalam senyawa anorganik yaitu yang pertama air, garam mineral, dan gas. Yang pertama yaitu air. Air merupakan komponen utama dalam protoplasma, yaitu sekitar 50-95%. Yang kedua yaitu garam mineral. Garam mineral yang mengalami iosinasi dalam protoplasma membentuk ion berupa kation dan anion. Yang ketiga yaitu gas, yang termasuk dalam gas senyawa anorganik yaitu oksigen dan karbon dioksida. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.